Mereka mencoba memperbaiki. Kenapa jahat banget sama Mbak R? Maaf ya, maafin gue sumpah. Gue minta maaf tulus sama teman-teman semua. Minta maaf kalau gue bikin salah sama Erika. Karena gue sama Erika pun sudah minta maaf beribu-ribu kali dan sudah mencoba memperbaiki, tapi memang nggak bisa. Cuman mudah-mudahan obrolan gue terakhir sama Erika tuh bisa terlaksana lah, karena gue berdua mau temenan aja, temenan baik, nggak musuhan lah minimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Novia Memara. Baru-baru ini dikabarkan Brevi dan Kak Erika itu katanya putus, guys. Waduh, sangat disayangkan banget ya. Padahal belum lama itu, kayaknya kemarin itu kan baru dilamar ya Kak Erika itu sama Ko Brevi gitu kan. Tapi kenapa nih katanya nih putus sekarang ini ya, pada tanggal 1 November kurang lebih sih, tanggal segitu katanya tuh udah putus, udah nggak chattingan lagi. Katanya Ko Brevinya tuh selingkuh. Bener. Kayaknya sih cuman gara-gara chattingan, cuman chattingannya itu memang mengarah ke kangen gitu ya guys ya. Sekarang perempuan mana sih yang mau cowoknya tuh ngomong kangen-kangenan sama cewek lain? Aduh. Ya udah, kita tonton dulu aja yuk video yang satu ini. Itu yang gue DM perempuan bilang kangen segala macam, that's true, that's a fact. Itu bukan editan dan memang bener, itu gue ada DM cewek dan tanda kutip itu gue selingkuh, betul. Oh, jadi beneran selingkuh. Kirain gak selingkuh lu Ko Brevi, ya Allah. Ribut kita tanggal 22 Oktober, sempat ribut dan sempat putus. Cuman gue mencoba memperbaiki, mencoba minta maaf dan juga ini ya, apa namanya, memperbaiki hubungan lah. Akhirnya kita nyoba sampai kemarin, akhirnya tanggal 31 atau tanggal 1 kita berdua sepakat kayaknya emang udah gak bisa bareng-bareng. I'll take the blame, salah guanya bikin salah kemarin tanggal 9 Juli. Dari 9 Juli ya. Tepat berapa minggu sebelum Erika lahir. Jadi memang kok Brevi ini mengakui kalau dia tuh selingkuh karena memang itu tanggal 9 Juli ya, bertepatan kan Kak Erika itu lahirannya tanggal 1 ya kemarin itu, jadi sekitar hampir 1 bulanan ya mereka tuh memang udah selingkuh gitu kan ya. Tapi ya memang di sini gentlemannya Ko Brevi-nya tuh mengakui kalau dia selingkuh dan ingin memperbaiki. Tapi mungkin setelah ditelusuri, kayaknya berusaha gitu kan ya Ko Brevi-nya, tapi tetap aja intinya mah putus nih. Dan ini tuh chattingan yang bukti ya kalau Ko Brevi itu memang selingkuh. Kita lihat dulu yuk. Kamu tidur, kata Ko Brevi-nya. Kenapa kok picong, kata si perempuannya. I see, gak apa-apa, kangen aja. Memang sakit sih ya dengarnya ya. Prit. Unsend jangan. Kenapa di unsend? Jangan. Oke, kangen aku nggak? Nggak boleh punya orang, katanya. Oke, ya wis tidur sana, naik. Ya memang sih yang kita ketahui ini bukti singkatnya ya, kita nggak tahu chattingan sebelumnya itu seperti apa. Tapi intinya Ko Brevi-nya ngaku kalau dia selingkuh. Dan ini pernyataan dari Kak Lintang ya, yang diduga katanya selingkuhan Ko Brevi, makanya Ko Brevi sampai putus. Dan ini klarifikasinya. Halo semua, menanggapi berita yang lagi ramai aku agar tidak disalahartikan atau digoreng lebih jauh, aku mau meluruskan beberapa hal. Pertama, benar aku sempat chat dengan beliau, namun chat tersebut adalah chat yang sudah lama, yaitu sebelum aku miliki pasangan. Oke, dia jadi jomblo ya intinya pada saat itu. Tepatnya pada tanggal 9 Juli.
kedua terkait chat tersebut, memang benar aku sempat membagikannya di akun kedua lah. Iya, ini masalah ya. Kan Kak Lintang udah tahu nih kalau Brevi itu udah pacaran sama Kak Erika, tapi memang dia cuma iseng sih tujuannya yang ngebagiin ini ya. Tapi story itu aku unggah hanya hari yang sama waktu beliau menghubungiku. Aku sama sekali tidak ada maksud apa-apa selain sekedar menjadikan hal tersebut sebagai bahan candaan lelucon dengan teman-teman. Ya, aku harusnya sadar saat itu story yang aku bagikan bisa dilihat oleh lebih banyak orang. Wajar ya, namanya hilaf ya. Dan aku menyesal tidak lebih berhati-hati dalam membagikannya karena ternyata bisa disalahartikan dan disebarluaskan seperti apa yang terjadi sekarang. Yang sangat ingin aku luruskan sekali adalah antara aku dan beliau tidak ada hubungan apapun. Kelintangnya menjelaskan dia itu tidak ada hubungan apapun ya, tapi di sini Kobrevinya itu ngomongnya memang dia selingkuh. Gimana nih? Sebelum atau sesudah kejadian itu aku tidak pernah memiliki hubungan apapun dengannya. Sekarang aku sudah bahagia dengan pasanganku, begitupun dengan beliau. Dan tuduhan bahwa aku adalah selingkuhan atau orang ketiga tidak benar adanya ya, dimerahin tuh ya. Aku harap dengan ini beritanya tidak perlu dibesar-besarkan lagi. Aku juga ingin minta maaf kepada pihak-pihak yang mungkin merasa terganggu atas kejadian ini. Terima kasih untuk yang sudah memahami dan mendukungku. Oke. Jadi sini intinya Kalintangnya tidak mengakui kalau dia tuh selingkuhannya Kobrevi. Tapi Kobrevinya mengaku kalau dia selingkuh sama yang Lintang ini gitu ya, yang ada di chatnya itu. Jadinya kayak gimana nih guys ya. Dan ini part minta maafnya Kobrevi sama Kak Erika ya. Sakit hati banget sama, bukan kalian juga kok yang sakit hati. Erika apalagi ya, jangankan Erika, gue berasa gue goblok kok guys. Apapun alasannya, mau gue bilang gue lagi mabuk, apa kayak segala macem atau apapun itu, gue tetap take the blame, no defend, no counter, gue salah. Terus juga apa ya, banyak yang bilang Erika gak pantas dapet lo cong, lu tuh gak pantas dapetin Erika, bla 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 bla. Kayak gue jadi berasa bener gitu. Ini iya nih, gue emang gak deserve love ya. Makanya sekarang kayaknya pengennya kayaknya emang kebalik ke rencana gue awal ya. Gue malah gak bisa komit sama perempuan gitu. Emang goblok aja gue. Godaan gitu jangan itu susah ya. Enggak, itu belum tunangan guys, itu belum tunangan. Tunangan kan tanggal berapa tuh? Gue tuh itu tanggal 9 Juli chatnya. Jadi mohon maaf buat teman-teman apalagi fans Erika ya. Fans Erika banget sih yang banyak banget mungkin kecewa karena terlalu berekspektasi tinggi ke gue. Sorry banget gue sudah mematahkan ekspektasi kalian. Kalau benci silakan juga gak apa-apa. Yang pasti gue gak mau ntar bolanya kemana-mana. Biarkan gue aja sini yang take it. Karena masalah gue kan sebenarnya bisa bang, asal dari lu ada mau, iya bener. Lu jadi Erika malu banget, sumpah malu banget. Jangankan dia kok, gue juga malu guys. Gue juga malu sama orang yang support gue yang... Gak usah kayak Erika sama Kobrevi, aku juga rasanya malu. Ikutan malu, mana udah kemarin lamaran depan banyak orang gitu kan, di atas panggung. Tiba-tiba sekarang putus gara-gara Kobrevinya selingkuh. Ih, greget deh gue. Yang udah dukung, yang udah meluangkan waktu, energi, dan tenaganya mungkin bela-belain kita berdua waktu kita dihujat. Kan gue nya kayak gitu anjing. Sama gue juga kok, gue juga malu. Jangan kan ngomongin Erika malu, gue juga malu. Gue juga malu, juga apalagi Erika gitu. Pas foto udah putus, itu lagi proses, bener tuh, itu lagi proses gue sama Erika mencoba memperbaiki. Kenapa jahat banget sama Mbak Er, maaf ya, maafin gue semua. Gue minta maaf tulus sama teman-teman semua. Minta maaf kalau gue bikin salah sama Erika. Karena gue sama Erika pun sudah minta maaf beribu-ribu kali dan sudah mencoba memperbaiki, tapi memang nggak bisa. Cuman mudah-mudahan obrolan gue terakhir sama Erika tuh bisa terlaksana lah, karena gue berdua mau temenan aja, baik. Ya musuhan lah minimal. Lu yang dibangat seluruh Indonesia, makanya kan gue bilang dari awal jangan guys. Tapi kalau lo bilang try, gue coba kok, gue mencoba untuk kuat ya, tapi emang kayak kejauhan. Ekspektasinya terlalu tinggi, tapi dia bilang gak bisa.
Karena gini sih guys, kalau gue ya, yang kalian lihat tuh tidak seindah yang kita jalanin gitu. Banyak hal-hal yang nggak bisa gue ceritain di sini, yang nggak bisa Erika share, apalagi Erika ya. Banyak yang kita jalanin tuh nggak bisa di share ke publik, bahkan jadinya oversharing. Intinya ada beberapa hal juga pertimbangan yang memang kita berdua sepakat untuk tidak jadi menikah gitu, dan juga putus. Ya Allah, sedih banget, sepakat untuk tidak menikah ya. Disayangkan banget loh Ko Brevi, padahal kita tuh di sini ya mendukung banget tuh Ko Brevi itu jadi ayahnya Andrew ya, padahal mukanya tuh mirip banget ya nggak sih guys? Ya walaupun memang katanya kan intinya Ko Brevi ini bukan ayah kandungnya gitu kan ya, tapi di sini ngelihat cara Ko Brevi memperlakukan ke Erika tuh kayak sangat diratukan sekali ya. Terus Ko Brevi juga memang sayang banget sama Andrew, tapi ya mudah-mudahan ya ini cuma kehilapan dan Ko Brevinya tuh mau gitu memperbaiki lagi gitu kan. Memang sebelumnya katanya mau memperbaiki, tapi ya mungkin namanya perempuan loh, sakit hati kan ya kalau tahu cowoknya deket sama perempuan lain gitu kan. Dan di sini tuh katanya ya sempet Kak Erika ini datang di acara ulang tahunnya ibu dari Ko Brevi, dan kelihatan banget ya di sini Kak Erikanya tuh kayak yang diem aja gitu, kayak yang males banyak ngomong, yang penting udah pura-pura baik-baik aja gitu, bener gak sih? Kamu juga merasakan yang kurasakan, aku dan kamu jadi kita. Padahal ya manis banget, tahu nggak sih hubungannya? Kenapa sih nggak lanjut aja, nggak dimaafin aja? Ih, greget deh. Sini tuh momen Andrew tuh disayang sama keluarganya Brevi ya tuh. Dan keluarganya Brevi tuh welcome banget sama masa lalunya kayak Erika gitu kan ya, kayak mau menerima banget, mau menerima Andrew gitu kan. Semuanya tuh pada sayang loh. Tuh, ini kan mamanya Ko Brevi ya, kayaknya terlihat deket banget loh sama Erika juga. Semuanya keluarganya tuh pada sayang loh sama Andrew. Ya Allah, lihat dia diterima dengan baik oleh keluarganya Brevi, gua mau nangis sama. Kayak sedih banget, kenapa sih harus putus? Gitu kan ya, padahal tuh udah cocok gitu kan ya. Ya walaupun banyak banget sih yang menghujat aki-aki gitu kan ya, kenapa sih harus sama aki-aki? Memang sih kelihatan lebih tua Ko Brevi ya. Disitulah mungkin Ko Brevi itu terlihat lebih dewasa gitu kan, bisa membimbing Kak Erika. Ya udah, sekian dulu yuk berita dari aku hari ini tentang Ko Brevi dan Erika. Ih, gemes ya, kita doain semoga keduanya bisa balikan, bisa melanjutkan hubungannya lagi, bisa menikah lah ya, kurang lebih seperti itu, supaya Andrew juga kan bisa punya ayah sambung gitu kan, gak kehilangan sosok seorang ayah gitu, meskipun ini hanya ayah sambungnya. Ya udah, kita tetap jaga hati, ucapan dan lisan ya guys ya, tetap saling menghargai gitu kan ya, konten-konten yang ada di TikTok gitu kan ya, jangan sampai menghujat. Oke, sekian dulu berita dari aku hari ini tentang Ko Brevi dan Kak Erika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.